Halo Tuan, saya Helen Luxury Cars. Silly dari Departemen Penjualan. Hari ini toko kami mengadakan promo, sebuah Ferrari edisi terbatas. Hanya perlu 10 sen, uang muka hanya. 10 sen? Mau menipu? Ferrari edisi terbatas lagi. Aku mati atau tidak? Hey Parenti, kamu ini ngapain? Tentu saja menabung. Bawa karung untuk menabung, jangan bilang. Seluruh karung ini berisi uang. Betul, semuanya uang. Kurasa kamu bukan orang baik. Bawa karung menabung, siapa tahu karungmu berisi apa? Sini. Kamu ngapain? Benar-benar uang, manajer, bagaimana ini? Kamu benar-benar buta. Bagaimana bisa memperlakukan pelanggan seperti ini? Aku bilang, gajiku bulan ini dipotong setengah. Maaf Tuan, membuat Anda kaget, selanjutnya saya akan melayani Anda sepenuhnya. Sekarang menabung 100.000, dapat perlakuan seperti ini. 100.000. Cepat-cepat, panggil direktur. Tuan Lee, terima kasih atas dukungan besar Anda. Ini kartu VIP istimewa Anda, mulai sekarang. Anda adalah pelanggan VIP istimewa bank kami. Nikmati layanan terbaik. Menabung 100.000, langsung jadi VIP istimewa. Wah Tuan Lee, Anda bercanda. Siapapun yang menabung 100 rupiah di bank kami sudah VIP, wah Tuan Lee. Apalagi Anda menabung 100.000, super besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Benar-benar hanya beberapa sen. Amerika Serikat terus menambah emas. Selama 5 bulan berturut, jumlahnya hampir 500 rupiah, menyebabkan guncangan pasar keuangan. Harga properti terus naik, harga pembukaan sudah 30 sen. Memicu diskusi publik. Di beberapa daerah, mas kawin pernikahan sudah naik ke 1 sen. Para ahli mengatakan, harus aktif menangani mas kawin yang mahal. Ternyata harga di seluruh dunia turun. Hanya aku yang kebal. Hah, manajer. Semua klien yang harusnya kamu hubungi bulan ini gagal. Kamu punya perusahaan. Seberapa besar? Kamu masih mau kerja di sini? Bulan ini, kalau tidak bisa dapat pesanan 5 juta, kamu bisa pergi. 5 juta? Ada masalah? Kalau kebanyakan, jangan kerja, pergi saja sekarang. Aku sudah kaya, ngapain masih kerja? Time I not pain? Kalau mau kerja, buruan cari klien. Manajer, aku mau tanya. Perusahaan kita ini harganya berapa? Kamu gila ya? Nah painnya? Itu urusanmu? Cepat pergi. Halo, Direktur Sue. Aku mau konsultasi, kalau mau akuisisi perusahaan. Bagaimana caranya? Anda pasti Tuan Lee ya? Tak kira masih muda dan tampan. Direktur Sue baik banget. Mengirim manajer cantik untuk bantu aku. Aku Sujing, dikirim Direktur Sue untuk bantu Anda. Halo. Wah, perusahaan yang mau aku akuisisi itu. Operasionalnya kamu yang urus, uang bukan masalah. Tapi satu hal, harus selesai hari ini. Tenang Tuan Lee, aku profesional di bidang ini. Dengan kekuatan finansial Anda, pasti tidak ada masalah. Bagus, aku tunggu kabar baikmu. Tenang Direktur Yo, proyek ini serahkan pada kami. Pasti tidak ada masalah, haha, aku tunggu. Presentasi bos Zhao, oke. Tenang Direktur Yo, presentasinya pasti memuaskan. Ha. Li Hao, kamu di sini? Yo Yang, kok kamu? Li Hao. Ini Direktur Yo. Klien besar kita, bicara yang sopan. Kalau Direktur Yo tidak senang, kamu akan susah, Bos Zhao. Dia teman sekelasku dulu, kalau begitu. Presentasi ini serahkan padanya, oh ya. Besok sebelum deadline, aku mau lihat presentasiku. Kalau tidak ada, kerja sama dibatalkan.
Direktur Yo, Li Hao, dengar tidak? Ini Direktur Yo kasihan padamu. Mas belum berterima kasih pada Direktur Yo. Aduh, terima kasih. Tapi aku sibuk belakangan ini. Tidak ada waktu untuk mengerjakan proposal itu. Li Hao, Direktur Yo secara pribadi menunjukmu. Menyuruhmu membuat proposal, ini kehormatan tak terbatas untukmu. Kamu masih ingin menolak? Apa kamu masih ingin kerja di sini? Bicara baik-baik denganku. Kamu. Percaya tidak percaya, sebelum pulang kerja aku bisa usir kamu. Apa otakmu ada masalah? Kamu mau usir aku dari perusahaan? Percaya tidak, sekarang aku yang usir kamu. Bos Hao, sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan bawahanmu. Perusahaanmu perlu dibenahi dengan baik. Iya, Direktur Yo tenang saja. Aku pasti akan membenahinya. Oh ya, malam ini ada reuni sekolah, jangan lupa. Semoga besok kamu bisa memberikan proposal yang memuaskanku. Direktur Yo, hati-hati di jalan. Bajingan, apa kamu masih ingin kerja di sini? Kalau tidak mau kerja, pergi sana. Sepertinya yang harus pergi adalah kamu. Direktur, jangan bercanda. Siapa yang bercanda? Tuan Li, perusahaan ini sudah aku akuisisi. Sekarang Anda adalah direktur perusahaan ini. Cepat sekali, kerja bagus. Direktur, apa yang terjadi? Aku bukan direktur lagi. Tuan Li inilah direktur sekarang. Tuan Li, mulai sekarang perusahaan ini adalah milik Anda. Kalau itu aku pamit dulu. Baik. Haha, Direktur Li, maafkan kesalahanku sebelumnya. Semoga Direktur bisa memaafkan di masa depan. Kamu Xiao Batian, perusahaan diserahkan pada orang sepertimu, cepat atau lambat akan hancur. Pergi sana. Nona Su, perusahaan ini mulai sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu. Aku yakin, kamu pasti bisa melakukannya dengan baik. Direktur, panggil saja aku Xiao Jing atau Jinjing saja. Kalau begitu panggil Jinjing saja. Panggilan Jinjing lebih enak didengar. Oh iya, Grup Yo di kota Jiangnan, berapa nilai pasarnya sekarang? Grup Yo sekarang bernilai 50 yuan. 5 bulan? Anda sepenuhnya mampu mengakuisisinya, jika Anda mau. Sekarang bisa akuisisi. Tidak. Aku tidak mau mengakuisisi. Maksudku, apakah ada cara untuk membuat mereka bangkrut? Yo Yang, sekarang aku akan membuat perusahaanmu bangkrut. Lihat bagaimana kamu bisa sombong di hadapanku. Bankrupt. Tidak masalah, perusahaan mereka berhutang besar di bank kami. Kalau diatur sedikit, pasti bisa. Seharusnya tidak ada masalah. Baik, urusan ini kuberikan padamu. Semakin cepat semakin baik. Aku tidak takut mengeluarkan uang. Ya. Wah, maaf teman-teman, aku terlambat. Loh, ini bukan Li Hao dari kelas kita? Kenapa datang dengan pakaian lusuh begini? Berpakaian seperti pengemis. Li Hao, lihatlah kami. Siapa yang tidak sukses? Siapa yang mengundangmu? Sanggu merusak suasana. Aku yang mengundangnya. Karena dia begitu gagal, aku panggil dia ke sini. Biar dia lihat bagaimana hidup orang kelas atas. Wahahaha. Li Hao, kau bawa proposal yang kuminta? Kalau tidak, malam ini kau harus mengemis di jalan. Maaf ya, kami tidak mau bekerja sama dengan perusahaan yang hampir bangkrut seperti kamu. Dan Zhao Jin itu sudah kusuruh pergi. Wahahaha, dengar semua, aktingnya bagus sekali. Kalau bukan karena aku melihatnya sebagai karyawan di Jinmao Group hari ini, aku pasti percaya. Wahahaha. Li Hao, kami tahu kemampuanmu seberapa. Masih mau pura-pura di depan kami ya? Aduh, kalian ini. Biarkan dia pus beraction sebentar. Lanjutkan, hiburlah kami, cepat. Wahahaha. Jinmao Group sudah kubeli. Sekarang aku adalah Direktur Jinmao Group. Oh ya, kudengar Yo Groupmu akan segera bangkrut. Bersiaplah mental. Wah, aduh. Yo Group akan bangkrut, aduh aku takut, wah. Wahahaha, ini lelucon terbaik yang kudengar hari ini. Wahahaha, air mataku keluar, Li Hao. Dulu waktu sekolah, kami tidak tahu. Kau punya bakat seperti ini. Oscar kurang penghargaan aktor untuknya. Aku bicara serius, kalau tidak percaya. Kita lihat saja nanti. Wahahaha, aku tidak bisa tertawa lagi. Perutku sakit kalau tertawa terus, wahahaha. Maaf Tuan, kalau bukan karena pelayan memberitahu. Aku tidak tahu Anda di sini, maaf atas ketidaknyamanannya. Tuan, saya adalah manajer umum hotel ini. Anda adalah tamu VIP yang paling kami hormati. Bagaimana bisa Anda makan di ruang biasa ini?
Meskipun saya anggota di sini, tapi hanya anggota biasa. Cuma mau makan, kok sampai manajer umum hotel datang? Status Anda hanya pantas di ruang Tianzi nomor 1. Sesuai dengan status mulia Anda, saya akan segera mengatur. Naikkan kelas ruang makan. Yo Shao, kamu hebat sekali. Manajer umum Tianzi nomor 1 ini malah datang menjemputmu sendiri. Ruang Tianzi nomor 1 itu hanya untuk VIP super. Yang bisa masuk harus sudah menghabiskan 1 yuan di sini. Katanya, VIP super di Hotel Tiandi kurang dari 10 orang. Aku ingin rendah hati, tapi malah mengganggu hotel. Kalau sudah begini, kekuatanku tak memungkinkan untuk rendah hati. Kalau begitu, tolong naikkan kelas ruang makan kami. Terima kasih. Anda siapa? Bukannya Anda yang mau membantu. Naikkan kelas ruang makan? Siapa lo? Pantaskah aku melayani orang sepertimu? Aku cari Tuan Li. Tuan Li, maaf atas ketidaknyamanannya. Saya akan segera naikkan kelas ruang makan Anda. Tidak usah repot-repot. Mereka tidak pantas menikmati layanan Tianzi nomor 1. Baik, Tuan Li. Kalau ada kebutuhan, silakan perintahkan. Manajer, Anda salah orang, dia. Li Hao, cuma karyawan kecil, orang miskin. Masa dia pantas ke ruang Tianzi nomor 1? Konyol. Mana mungkin salah? Tuan Li sudah menghabiskan 10 yuan di hotel kami. Untuk jadi VIP super, Tuan Li hanya rendah hati saja. Tuan mana saya makan dengan orang seperti kalian? 10 yuan? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Direktur, grup Yo sekarang hampir bangkrut. Cepat sekali. Cuma grup Yo kecil. Dengan kekayaan Anda, bisa diatasi dalam sekejap. Hahaha, Li Hao, aku mengerti sekarang. Kamu cuma sedang berakting. Dia aktor bayaranmu kan? Dan dia juga. Manajer apa? Manajer umum. Semua cuma membantu aktingmu. Hahaha, benar kan? Semua tahu dia cuma orang miskin. Kalau tidak mengenalmu, aku pasti tertipu. Ternyata begitu. Yo Shao, kamu memang pintar. Li Hao, kamu memang orang miskin. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Li Hao, kira dengan menyewa beberapa orang bisa menipu kami? Naikkan kelas ruang makan? Berani naikkan kelas, tunjukkan pada kami. Kalau dia bisa naik pangkat, pasti sudah naik dari dulu. Li Hao, tapi ngomong-ngomong, kali ini aku hampir tertipu olehmu. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati, hahaha. Berani-beraninya meragukan identitasku. Tidak masuk akal. Mulai hari ini, Hotel Tiandi tidak menerima siapapun dari keluarga Yo. Terus saja berakting, hahaha. Wah, kakek ini serius banget. Li Hao, harusnya kasih kakek ini kenaikan gaji dong, hahaha. Pergi, batalkan keanggotaannya dan seluruh keluarga Yo. Loker permanent. Siap. Aku ingin lihat sampai kapan kalian bisa terus berakting. Hahaha. Apa tadi ada suara notifikasi? Keanggotaanmu sudah dibatalkan. Jangan-jangan kamu benar-benar manajer Hotel Tiandi? Bukan, kami hanya sedang berakting, hahaha. Meskipun begitu, keluarga Yo setiap tahun menghabiskan uang di sini. Tidak banyak tapi lumayan. Memblokir kami. Kalian yang rugi, hahaha. Cuma recehan. Berani-beraninya bicara besar. Hotel Tiandi tidak menyambutmu. Hello, oh ya, dasar brengsek, kau di luar. Sudah menghina orang penting apa sampai keluarga Yo bangkrut? Kalau kau tidak sanggup orang penting itu memaafkan keluarga Yo, aku tidak mengakui kau sebagai anakku lagi. Loh, keluarga Yo mau bangkrut, ya? Li Hao, Buchan, Young Master Li. Aku salah, Young Master Li. Maafkan aku. Maafkan aku dan keluarga Yo. Pergi sana. Sekarang bersiap untuk mengakuisisi Yo Group. Direktur bijaksana, sekarang mengakuisisi Yo Group. Pasti bisa dapat harga terendah. Manajer. Biaya makan di meja ini, aku yang bayar. Siapkan meja lagi di ruangan Tianzi nomor 1 sebelah. Aku mau menu termahal. Wah, Direktur, semua ini untukku? Tentu, kau sudah membantuku sangat besar, kontribusimu luar biasa. Harusnya traktir makan enak dong. Kalau begitu, aku tidak sungkan. Makan dan minum sepuasnya, ada banyak. Direktur, setelah akuisisi Yo Group, siapa yang akan mengelolanya? Tentu saja kau yang mengelola. Kau, lakukan saja dengan percaya diri. Aku yakin, kau pasti bisa melakukannya dengan baik. Aku tidak akan mengecuakanmu. Makan, makan, makan.
Aduh, coba cicipin ini. Direktur, Anda yakin tinggal di sini? Iya, memang agak jelek. Direktur, Anda terlalu rendah hati. Saya pikir orang kaya seperti Anda pasti tinggal di rumah besar. Kalau soal tempat tinggal, memang harus ganti. Besok saya akan beli rumah besar. Direktur, saya pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan. Nona, apakah Anda belum berencana pulang ke keluarga? Sudah saya bilang tidak mau pulang. Sekarang saya menemukan sesuatu yang lebih menarik. Lebih menarik. Beberapa hari ini, keluarga Jiang kembali membicarakan pernikahan. Mereka juga memberi tekanan pada kakek, dan kakek sudah goyah. Memberi tekanan? Keluarga Jiang keterlaluan sekali. Jika Anda tidak setuju dengan pernikahan ini, begitu keluarga Jiang marah, keluarga Su akan sangat pasif. Demi keluarga Su, tolong pikirkan lagi. Bagaimana jika saya menemukan orang yang bisa menyelesaikan krisis keluarga Su? Krisis keluarga Su? Nilai pasar grup Jiang sudah mencapai 3.000 miliar. Hanya sedikit yang bisa menyaingi grup Jiang. Mungkinkah Nona merujuk pada Li Hao? Saya ingat Inya. Bekerja di Helen Luxury Cars ini. Saya akan ajak dia makan, lalu bantu dia tingkatkan penjualan. Tang Inja, kamu bulan ini bagaimana? Sudah akhir bulan. Tidak jual satu mobil pun? Berhenti kerja dan pergi. Manajer, bisakah beri saya kesempatan lagi? Saya sangat butuh pekerjaan ini. Di seluruh departemen penjualan, cuma kamu yang paling cantik. Kalau saja kamu lebih pintar. Setiap bulan minimal jual 5 mobil mewah. Sayangnya, kamu sok suci di sini. Tidak perlu lagi tinggal di sini. Saya benar-benar tidak bisa. Kamu tanya mereka. Setiap bulan jual beberapa mobil bagaimana? Kami tidak sok suci seperti dia. Zaman sekarang sok suci berharga berapa? Jangan takut. Mau saya ajarin? Ya ampun. Ganteng banget. Halo, mobil mewah di sini benar hanya 10 sen? Benar hanya 10 sen? Dari mana? Pengemis, cepat pergi. Jangan ganggu tamu lain. Sion, Kamu sikap apa ini? mobil mewah di sini bisa dibeli orang miskin sepertimu? Kamu mau aku bersikap apa? Kalau tidak pergi sekarang, aku akan panggil satpam untuk mengusirmu. Jangan takut, begini. Tidak hanya tidak kehilangan pekerjaan, mungkin saja bisa jadi sales terbaik. Lepaskan aku. Yonggon Shokshutsi. Mobil mewah di sini bisa dibeli orang miskin sepertimu? Siapa bilang aku tidak bisa beli? Aku kesini memang untuk beli mobil. Lihat pakaianmu yang kumal itu. Berani-beraninya bicara besar di sini. Satpam usir dia. Singkirkan tangan kotormu dariku. Siapa yang membiarkan orang miskin ini masuk? Maaf manajer, aku akan segera menyuruh satpam mengusirnya. Dasar sampah, main aturan terselubung di siang bolong. Kamu berani aku kirim ke kantor polisi? Kamu siapa sampai berani bicara seperti itu? Berani-beraninya bicara seperti itu padaku. Kamu berani aku buat keluar sambil terbaring? Li Hao, tenang dulu. Kamu tidak bisa melawannya. Cepat pergi. Pergi tidak semudah itu. Dan kamu tangkinnya. Tidak ada prestasi kerja sudah cukup buruk. Malah membawa orang untuk buat masalah di perusahaan, kamu benar-benar tidak ada harapan. Dan gaji bulan ini, jangan harap bisa dapat sepeser pun. Manajer bukan seperti itu. Mobil mewah edisi terbatas di sini. Apakah harganya 1 sen per mobil? Betul. Kamu kerja 10 nyawa pun, tidak akan mampu beli satu. Baik, kamu cuma butuh prestasi kan? Aku kasih.
Mobil termahal di sini, aku mau 10 unit. Kamu bikin aku ketawa, tidak punya uang tapi sok gaya. Tahu tidak, mobil termahal di sini. Harganya 5 sen, jangan bilang 10 unit. Satu roda pun kamu tidak mampu beli, orang miskin. Li Hao, jangan bercanda. Aku serius, 10 unit kan cuma 5 rupiah. Uang segitu masih bisa aku keluarkan. Ternyata yang bicara besar sampah seperti kamu. Kamu 5 har saja tidak punya. Mau beli 10 mobil sport termahal di sini. Li Hao, jangan bikin orang mati ketawa. Wang Xiao Huan. Kalian masih berani bicara soal mahar? Oh, ternyata Tuan Zhang yang datang. Kedatanganmu membuat tempat ini bersinar. Ayo masuk silakan. Aku bilang ya, manajer, selera kamu nggak tinggi juga. Kok sampah macam apa aja bisa masuk sih? Nggak cuma ngerusak udara di sini, tapi juga bikin mood beli mobilku jadi jelek. Iya, Tuan Zhang, Anda benar. Aku sekarang akan suruh satpam usir mereka. Aku datang buat beli mobil, atas dasar apa kamu usir aku? Lucu banget sih, menurutku. Kalian berdua emang cocok, satu sok syuci. Satu sok kaya. Kalau emang punya uang buat beli mobil, mending uang pisah 1 sen itu cepat-cepat dikeluarin. Kalau enggak, aku suruh orang patahin kakimu. Oh iya, lupa kasih tahu. Aku sama si Wan tuh, udah pacaran 2 bulan. Aku nggak nyangka banget. Kamu sama dia selama ini, tapi nggak pernah nyentuh dia. Dasar pasangan tak tahu malu. Marah karena ketahuan, aku kasih kamu kesempatan buat belanjain aku. Itu kehormatan buat kamu, harusnya kamu bersyukur. Wang Xiaohuan, jangan keterlaluan. Gimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Aku anggap kamu sahabat, kamu benar-benar mengecewakan. Tangkin ya, kamu pikir kamu baik? Sama ayah, diam-diam merayu Liao di belakangku. Sok suci di depan aku, kamu pantas ngajarin aku? Wang Xiao Huan, jangan keterlaluan. Terlalu kenapa? Emang kenapa? Manajer, cepat suruh orang usir mereka, kalau enggak, aku beli mobil di tempat lain. Kalian mau pergi sendiri? Atau aku suruh satpam usir kalian? Manajer, tolong jangan pecat aku. Aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Perusahaan nggak butuh orang yang nggak produktif. Nggak pantas tinggal di perusahaan, pergi. Aku bilang, aku mau 10 mobil termahal di sini. Semua masuk ke penjualan tangkinya. Bukan aku ngomong, kamu keterlaluan banget, udah kecanduan sok kaya? Kalau kamu bisa beli 10 mobil termahal, aku akan sujud ke kamu. Ini kamu yang bilang ya, bawa kontraknya. Enggak. Kamu tuh kayak batu di jamban. Bau dan keras, norak banget. Li Hao, udah, kita pergi aja. Aku cari kerjaan lain aja. Tenang aja, aku benar-benar bisa beli. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa beli. Pasti Tuan Zhang yang kaya raya ini. Beli beberapa mobil edisi terbatas, pasti bukan masalah, kan? Bagaimana kalau beli 10 unit sekalian? Jangan bilang 10 unit, 20 unit pun. Kami bisa beli, kok. 20 unit? Kamu gila. Kenapa? Tuan Zhang yang terhormat, masa segitu aja nggak punya uang? Masa sih? Kurang pede ya? Jangan-jangan gak mampu beli? Masa sih? Cuma 20 mobil, itu MAH kecil. Aku lihat si miskin ini bisa acting sampai kapan. Pasti dia yang kabur duluan. Tuan Zhang memang hebat. Kalau gitu, belikan aku 20 mobil termahal. Manajer, ngapain diam aja? Ambil kontraknya. Aku bilang kamu ini, Tuan Zhang bisa beli. Itu karena dia memang mampu. Aku ingin lihat bagaimana kamu beli. Aku ambil kontraknya. Tuan Zhang. Li Hao, jangan tanda tangan, nanti nggak bisa dibatalkan. Tangkinya karena limbah ini ingin membantumu. Jangan dihalangi, biar dia tahu. Berlaga itu ada konsekuensinya. Betul. Li Hao, ayo pergi. Kalau kamu tanda tangan, kamu mau bayar pakai apa? Tenang, aku akan membuatmu jadi sales terbaik. Dia benar-benar tanda tangan. Aku nggak boleh kalah. Nanti aku lihat dia bayar pakai apa. Baik, kalau kalian berdua,
pakai kartu atau tunai? Kartu. Oak. Si miskin kamu. Cuma 10.000, buat apa pakai kartu? Dompet jelek. Aduh. 10.000. 100.000, uang segitu? Nggak mungkin. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Si miskin ini, uang cerai sedikit aja nggak punya. Tiba-tiba punya uang segitu, pasti. Pakai uang palsu buat bohongin aku. Iya, ini pasti uang palsu. Si miskin. Masa bisa punya uang sebanyak itu? Nah. Aku bilang, si miskin ini kok bisa sok kaya. Ternyata pakai uang palsu. Sekarang aku akan laporkan ke polisi buat tangkap kamu, hehe. Li Hao, berani banget pakai uang palsu. Ini melanggar hukum. Siapa bilang ini palsu? Iya juga ya kalian. Uang dalam jumlah besar dengan nominal sebesar ini, kalau tidak percaya, panggil orang dari bank untuk memverifikasinya. Aku lihat si miskin ini bisa pamer sampai kapan. Cari orang untuk memverifikasi, buat si miskin ini. Kembali ke asalnya. Baiklah Xiao Liu, cepat cari orang dari bank untuk memverifikasi. Ada orang yang pakai uang palsu di sini. Aduh. Manajer uang malah menyusahkanmu, si miskin ini. Si miskin ini bahkan tidak bisa bayar mahar 5 sen. Tiba-tiba punya uang dengan nominal besar, pasti palsu. Ternyata manajer uang sendiri yang datang. Cepat periksa uangnya, apakah asli, kalau palsu. Langsung tangkap dia. Li Hao, sekarang manajer bank benar-benar datang. Kamu. Sudah terlambat untuk panik, si miskin ini pakai uang palsu banyak. Cukup buat dia masuk penjara beberapa tahun. Aku kira kamu benar-benar bisa beli 20 mobil mewah. Ternyata uangnya palsu. Wah. Maaf hahaha. Tapi uang ini dibuat mirip banget. Tapi akhirnya cuma sampah. Kalian bilang uang di tangannya palsu? Ayah. Uang di dompet itu pasti palsu. Kamu periksa. Uang di tangannya tidak perlu diperiksa. Sudah kubilang, dia pakai uang palsu. Siapa bilang palsu? Manajer, kamu tidak salah lihat kan? Kamu belum periksa, bagaimana tahu ini asli? Manajer uang, aku sarankan kamu periksa baik-baik. Kalau ada kesalahan, kamu yang bertanggung jawab. Kalian meragukan aku? Aku sudah bekerja di bank lebih dari 10 tahun. Nominal apa yang belum aku lihat, uang ini tidak perlu diperiksa. Langsung tahu asli. Bagaimana mungkin, si miskin ini punya uang sebanyak ini? Aku sibuk, tidak ada waktu di sini. Tuan Li, tadi aku kurang sopan, maafkan aku. 20 mobil itu, sekarang aku langsung atur. Tidak usah. Urus dulu untuk Tuan Sang. Adieu, baiklah. Tuan Sang, kartu ini masih mau dipakai? Tentu saja, cuma 20 mobil. Diam, muka aku hari ini sudah dipermalukan. Pergi. Tuan Zhang. Li Hao, aku hanya bercanda tadi. Untuk menguji kamu, sekarang kamu lulus ujian. Pergi. Kalian semua tunggu saja. Tuan Li, saya akan segera mengurus prosedur untuk Anda. Kinya, bantu aku mengurus prosedurnya. Aku. Pergilah, semua ini akan masuk ke kinerjamu. Baik. Aku ingat tadi ada yang bilang, asalkan aku beli mobil, akan berlutut dan menyembahku. Waduh, Tuan Li, maafkan aku tadi. Mohon dimaafkan, haha, cepatlah. Minta maaf ke Tuan Li, atau aku pecat kamu. Astaga, Tuan Li, tadi aku tidak tahu diri. Maafkan aku, Tuan Li. Aku sudah tahu kejadian tadi. Orang tidak tahu diri ini sudah menghina Anda. Anda bisa menghukumnya sesuka hati. Menurutku, Tang Qinya lebih cocok jadi manajer penjualan darinya. Bagaimana menurutmu? Oke, aku akan segera menunjuk Tang Qinya sebagai manajer penjualan. Prosedur sudah selesai, tapi mobilnya terlalu banyak. Mungkin butuh waktu. Tidak usah buru-buru. Kita pergi makan dulu, merayakannya. Rayakan apa? Tang Qinya, aku secara resmi menunjukmu. Sebagai manajer penjualan, aku percaya padamu,
Kerjakan yang terbaik. Terima kasih, manajer. Tugasmu sekarang adalah menemani Tuan Lee. Pergi makan saja. Ayo. Senang, kan? Kamu belum bilang, dari mana dapat uang sebanyak ini? Aku mana punya uang sebanyak itu. Semua milik perusahaan, perusahaan menyuruhku beli mobil. Sekalian bantu meningkatkan kinerjamu. Oh begitu, hotel mewah ini. Harga termurah mulai 0,5 sen, lebih baik. Kita cari tempat lain saja. Tidak apa, kamu? Sudah kuduga si miskin ini tidak mungkin kaya. Ternyata semua milik perusahaan, kukira. Kamu orang kaya yang sembunyi-sembunyi. Dasar bajingan, kemarin mempermalukanku di depan umum. Kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Kenapa di mana-mana ketemu kalian berdua? Kalian tidak tahu, sangat mengganggu. Selera makan orang lain. Makan di sini, kamu mampu? Jangan-jangan, lagi-lagi pakai uang perusahaan buat makan di sini ya? Nanti uang ini bisa balik nggak sih? Udahlah, kita pergi aja. Kita makan di sini. Pelayan, pesan makanan. Minimum pembelian di sini 0,5 sen. Bukan. Sikapmu gimana sih? Orang kayak kamu yang gak punya uang tapi suka bawa cewek ke sini. Sok kaya, udah terlalu banyak aku lihat. Sekali makan di sini lebih mahal dari gajimu sebulan. Mau aku bersikap gimana lagi ke kamu? Lihau, mending kita ganti tempat aja. Makan yang lain. Nggak usah. Kasih yang paling mahal di sini. Sekalian satu botol Lafite 1982. Lihau, baru sekarang aku tahu kamu bisa banget sok. Lafite 1982 lagi. Hahaha. Kamu tahu nggak cara buka Lafite 1982? Mau aku ajarin, Tuan? Aku ingatkan, kalau nggak bisa bayar, akibatnya bakal parah. Lihat dia, kayaknya bisa bayar nggak sih? Coba lihat. Sikap pelayananmu, aku nggak suka. Nggak usah panggil. Aku manajer hotel. Manajer, orang ini. Pesan menu termahal di sini. Plus satu botol, Lafite 1982. Kami harus pastikan kemampuan bayarmu. Sebelum memutuskan untuk menyajikan makanan. Coba lihat. Ini, cukup nggak? Berani banget pakai uang perusahaan. Kayaknya kamu mau mati ya? $5 ini bisa bikin kamu masuk penjara seumur hidup. Uangku buat apa? Urusanmu apa? Sayang, biarin aja dia pakai. Aku penasaran gimana dia. Bakal bersihin ini. Lihau, saya sehedapmu. Bakal di penjara. Lihau, kunci uang perusahaan itu ilegal. Simpan itu. Kinya, makan aja dengan tenang. Manajer, sekarang bisa dihidangkan kan? Tentu saja. Oh ya? Dua orang ini bikin mual. Tolong ganti ke ruang VIP. Ruang VIP cuma untuk member VIP. 10 yuan itu. Untuk keanggotaan apa? 10 yuan sudah termasuk VIP premium. Bisa masuk ke ruangan VIP nomor 1. Ayo antar aku. Tuan, silakan ke sini. Lihau, kamu tunggu saja. Kamu akan dipenjara seumur hidup. Tidak usah khawatir. Oh ya, manajer. Semua pengeluaran hari ini. Aku yang bayar, kecuali mereka berdua. Iya, semua pengeluaran hari ini ditanggung oleh Tuan Lee. Lihau, kamu tunggu saja. Tuan, selanjutnya saya akan melayani Anda secara pribadi. Aku lebih suka sikapmu yang sombong tadi. Kalau aku makan di sini lagi, kamu pakai sikap itu saja. Tuan, saya akan segera mengatur hidangan untuk Anda. Hei, Lihau, ini semua tabunganku. Kamu ambil dulu. Kamu ngapain sih? Kamu menyalahgunakan uang perusahaan sebanyak itu. Kalau tidak bisa dikembalikan, kamu akan dipenjara. Aku tidak mau kamu dipenjara. Kamu santai saja makan. Tidak apa-apa. Xiaowan, aku mohon. Ibuku sakit parah butuh operasi. Bisakah kamu pinjamkan aku 3 sen? Tolong bantu aku. Kamu siapa? Berani-beraninya minta tolong aku. Aku mohon, tolong lihat. Kita sudah berteman bertahun-tahun, tolong bantu aku. Nanti pasti aku kembalikan dengan bunga. Pinjam uang? Lihau kan punya uang. Kamu bisa minta dia pinjamkan? Mungkin dia akan. Menyalahgunakan uang perusahaan itu tidak boleh. Kalau dia menyalahgunakan uang perusahaan dan ketahuan, dia hancur. Aku mohon, tolong bantu aku. Ibuku benar-benar tidak bisa lagi. Wah, kamu cukup peduli dia ya. Bilang tidak ada hubungan, kalau kamu tidak mau telepon dia. Aku yang telepon.
Wang Xiaohuan, aku sudah putus denganmu. Li Hao, kamu kan punya uang. Sekarang ibu tangkinya. Sudah sekarat, butuh biaya operasi besar. Lihat. Dia sangat kasihan. Bagaimana kalau kamu pakai uang perusahaan? Bantu dia. Li Hao, jangan sekali-kali menyalahgunakan uang perusahaan. Xiaohuan, aku bersujud. Aku mohon. Tolong bantu aku. Kinya, jangan kau berlutut padanya. Biaya operasi akan kuselesaikan. Sang Gemenggoroken, Li Hao. Kalau kau muncul di hadapanku sekarang, berlutut dan sujud padaku. Mungkin aku akan pertimbangkan untuk meminjamkan uang pada orang ini. Wang Xiaohuan, kau tunggu saja. Kinya, Cepat sekali kau datang. Kau juga berlutut dan sujud padaku. Kalau aku puas, mungkin aku akan berbaik hati. Memberimu sedikit. perempuan jahat. Siapa kau? Berani-beraninya memukulku. Orang sepertimu pantas dipukul, Kinya. Kau tidak perlu memohon padanya. Biaya operasi ibumu akan kubayar dengan uangnya. Hanya akan mengotori tanganmu. Ayo pergi. Kalian berdua bajingan, tunggu saja. Li Hao, kau tahu kondisi ibuku. Kalau biaya operasi tidak terkumpul hari ini, ibuku akan dalam bahaya. Kinya, jangan panik. Berapa biaya pengobatannya? Aku akan membantumu. Itu bukan jumlah kecil, butuh 3 juta. Dari mana kau dapat uang sekarang? Kau tidak bisa menggunakan uang perusahaan lagi. Kau keluar, kau benar-benar akan dipenjara. Siapa keluarga pasien? Aku. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Kondisi tubuh ibumu secara spesifik. Ikut aku ke ruang kantor. Baik. Li Hao, tunggu sebentar di sini. Ke sini. Katanya biaya operasimu belum dibayar? Ya, aku sedang mengumpulkan uang. Begitu terkumpul, akan segera kubayar. Kondisi ibumu tidak baik. Kalau malam ini biaya operasi belum dibayar, mungkin sudah tidak tertolong lagi. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Sebenarnya biaya operasi bisa dibicarakan. Aku bisa setuju untuk mengoperasi ibumu dulu, tapi Dokter Zhang, kau. jangan pura-pura. Asalkan kau menuruti aku. Aku akan segera mengatur operasi untuk ibumu. Dokter Zhang, jangan begini. Kalau kau tidak ingin ibumu mati, sebaiknya jangan melawan. Lepaskan aku. Tangkinya, jangan kau tidak tahu diri. Berani-beraninya kau memukulku. Kau ingin ibumu mati? Tidak, maaf Dokter Zhang. Aku tidak sengaja. Kalau kau tidak menuruti aku, meski sudah bayar biaya operasi, aku tetap tidak akan mengoperasi ibumu. Kau tunggu saja saatnya memakamkan ibumu. Dokter Zhang. Kinya, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Kau pikir kau siapa? Berani memukulku. Dasar binatang berjas. Tangkinia. Aku berani kau lukai? Kalau begitu, ibumu tunggu saja ajalnya. Kinya, tidak perlu membuang waktu dengan orang tak bermoral seperti ini. Ayo kita pergi. Aku akan cari cara untuk urusan tante. Kau yang selesaikan? Jujur saja, di rumah sakit ini, hanya aku yang bisa mengobati penyakit ibunya. Tidak ada dokter lain yang bisa. Begini saja kau. Sujud dan minta maaf padaku, suruh dia melayaniku dengan baik. Aku akan melupakan semua yang terjadi. Orang tak bermoral sepertimu tidak pantas jadi dokter. Kau pikir kau siapa? Pantaskah aku jadi dokter? Kau yang tentukan? Tentu saja aku yang tentukan. Kinya, kau urus tante dulu. Urusan di sini, serahkan padaku. Besar mulut sekali. Kau cuma pria miskin, bukan? Baik, aku ingin lihat bagaimana kau bisa membuatku tidak jadi dokter. Kalau begitu, lihat baik-baik. Aku akan akuisisi rumah sakit Tianren, sekarang juga. Kau bilang mau beli rumah sakit Tianren? Kau sedang mimpi atau belum sadar? Rumah sakit seharga 10 yuan, kau pikir bisa beli semudah itu? Tenang saja, tunggu dan lihat. Baik, aku ingin lihat. Apakah ibunya Tangkinya yang mati duluan? Atau kau yang beli rumah sakit dan usir aku duluan? Direktur, rumah sakit ini sudah kubeli. Wanita cantik ini kelihatan menarik. Bersamanya tidak ada masa depan. Ikut aku saja. Aku jamin hidupmu mewah. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Kau sebentar lagi akan jadi gelandangan. Jangan diberi muka malah tidak tahu diri. Direktur. Apa? Aku dipecat. Kenapa?
Kau ini siapa sebenarnya? Siapa aku? Tidak perlu kau pusingkan. Sekarang kau bisa segera pergi dari sini. Kamu suruh aku pergi. Kalau tidak ada aku, ibunya Tangkinya siap menunggu mati. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Aku sudah memanggil Dokter Hua. Dengan Dokter Hua di sini, penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Dokter Hua. Li Hao, terima kasih banyak. Kalau tidak ada kamu, ibuku pasti. Sama-sama. Kalau ada apa-apa nanti, bilang saja padaku. Aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu. Tapi, soal kamu menyalahgunakan uang perusahaan. Jangan khawatir, itu sebenarnya sudah diatur perusahaan. Semua bisa direimburse. Oh begitu, aku sampai kaget. Kinya. Ternyata, kamu yang benar-benar peduli padaku. Aku sebelumnya benar-benar buta. Sampai suka sama Wang Xiaohuan. Kita kan teman baik, wajar saja peduli padamu. Sayang, Li Hao, pria itu berani memukulku. Kamu harus membalas dendam untukku. Terakhir kali dia membuatku malu, aku tidak akan membiarkannya. Tenang, hanya seorang pria. Kalau aku mau menghabisi dia, hanya perlu gerakan jari saja. Li Hao itu, aku pasti akan membuatnya. Berlutut memohon padaku, dan juga Tangkinya. Aku tidak akan membiarkannya. Asal kamu melayaniku dengan baik, semua akan kukabulkan. Kamu jahat. Oh ya, kamu juga janji mau belikan aku villa. Beli, besok kita beli. Terima kasih sayang. Pak, ingin membeli villa? Aku mau tanya, villa terbesar di sini berapa besar? Di kawasan villa di Jiang, villa terbesar. Luasnya 2000 meter persegi, luas bangunannya 1000 meter persegi, dilengkapi kolam renang. Dan taman besar, total luas 2000 meter persegi. Villa ini bagus. Pas untuk menampung 20 mobil mewahku, aku ambil yang ini. Kamu pikir dia benar-benar bisa beli villa ini? Sudah berapa kali aku bilang, melayani klien harus punya insting. Lihat dia, kelihatan seperti orang kaya. Aku mau yang ini. Ini villa terbesar di Dijiang. Harganya 5 yuan, kamu sanggup beli? Berlebihan jah, Pak. Anda yakin? Ini villa senilai 5 yuan loh. DP-nya 50%, Anda punya uang sebanyak itu? Kalian berdua ngapain sih? Gak ada kerjanya? Manajer, tuan ini mau beli villa terbesar kita. Lihat. Yang paling besar ini, Anda lihat. Uangnya sudah dikeluarkan. Tuan, silakan ke sini. Saya akan uruskan prosesnya sendiri. Tuan, saya akan siapkan kontraknya sekarang. Kamu berubah muka. Kok bisa cepat banget? Tadi kesombongannya mana? Bikin aku gak nyaman. Tadi itu salah paham, kalau tahu Anda sekaya ini. Apapun yang Anda suruh, saya lakukan. Kok aku mencium bau aneh? Semua prosesnya, biar dia yang urus untukku. Ya, gak masalah. Tuan, biar saya saja yang urus. Dia baru datang. Dia gak ngerti apa-apa. Saya sudah sangat berpengalaman. Saya akan cepat selesaikan untuk Anda. Kalau bukan dia yang urus, saya gak jadi beli. Tuan, jangan pergi. Dia saja, Xiao Yun. Segera bawa tuan ini urus prosesnya. Tuan, silakan ke sini. Rumahnya bagus, hati-hati jalan. Si miskin ini ngapain di sini? Jangan-jangan mau beli rumah? Anda tahu ini area villa termahal di Jiangnan. Si miskin ini mungkin kamar mandi saja. Gak mampu beli. Denggarja. Aku gak akan lupa soal kamu mempermalukanku waktu itu. Hari ini, kamu harus minta maaf sambil berlutut. Atau aku akan suruh orang patahkan kakimu suatu hari nanti. Shanghai, jangan keterlaluan. Herr Laoyuan, terus gimana? Denggarja. Kalau hari ini kamu gak lakukan, kamu akan duduk di kursi roda seumur hidup. Dan juga Tangkinya itu, wanita itu. Juga gak akan aman, aku kasih waktu sehari. Kalian berdua datang minta maaf sambil berlutut. Kalau tidak, Hai gak akan mengampuni kalian. Baik, aku juga kasih waktu sehari. Asalkan kalian hari ini minta maaf sambil berlutut. Aku bisa maafkan semuanya. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Si miskin ini berani mengancamku? Denggarja. Hari ini kita lihat siapa yang menyesal. Orang ini cuma bisa omong doang, nanti. Tetap akan berlutut di depan Hai. Betul,
wanita tangkinya itu. Bentuk tubuhnya lumayan, nanti. Hai, kamu benar-benar menyukai wanita itu. Di hatiku, hanya ada kamu. Ayo pilih satu. Aku mau yang ini. Maaf, kedua, villa ini sudah terjual. Silakan lihat yang lain. Siapa yang membelinya? Tadi ada Tuan Li yang membelinya, dan itu tunai. Jia? Tunai? Tidak mungkin. Pasti dia beli untuk bosnya. Lihat saja penampilannya yang miskin. Dia bisa beli rumah tunai? Benar juga. Aku ingin lihat sampai kapan dia bisa berpura-pura. Malam ini dia pasti mati. Bersiaplah untuk mengakuisisi grup Zhang kapan saja. Mungkin malam ini aku akan mengakuisisi grup Zhang. Tapi, malam ini kamu bisa temani aku ke suatu acara. Acara apa? Hanya sebuah pesta. Aku butuh teman pria. Oke, nanti malam kamu jemput aku. Jiang Shao, aku Shaolong dari grup Shao di Jiangnan. Terhormat sekali. Jiang Shao muda dan sukses. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Pasti. Maaf, aku permisi dulu. Sampah macam apa ini? Berani datang ke pesta seperti ini? Kamu bicara padaku? Aku peringatkan kamu, jauhi Jingjing, atau aku tidak keberatan membuatmu keluar dengan terguling. Jiang Yunyang, jangan keterlaluan. Jingjing, bagaimana bisa kamu bersama sampah seperti ini? Ini tidak sesuai dengan statusmu. Hanya aku, Jiang Yunyang, yang layak berdiri di sampingmu. Sampah seperti ini tidak pantas mengikat sepatumu. Jingjing, siapa dia? Diam. Kamu berani memanggil Jingjing? Jika kamu tidak segera pergi, aku akan mematahkan kakimu, lalu melemparkanmu keluar. Ini Jiang Yunyang, Wise Group Jiang di Provinsi Jiangdong. Oh, orang terkaya di Jiangdong itu? Keluarga Jiang. Kalau sudah tahu, cepat pergi. Sebelum orangku bertindak. Kalian berdua, bagaimana bisa kenal? Nanti saja, Jiang Yunyang, aku beritahu kamu, kalau kamu berani memukulnya hari ini, maka pukul aku juga. Jingjing, kamu untuk sampah seperti ini. Hari ini bicara seperti itu padaku? Baiklah, kalau kamu tidak menyambut kami pergi saja. Pergi. Tunggu. Sampah ini bisa tinggal di sini hari ini. Pesta ini, aku khusus adakan untukmu. Pesta ini tidak ada artinya. Sebentar lagi, aku punya kejutan untukmu. Pesta hari ini, bukan hanya untuk Jiangnan, yang baru datang ke kota Jiangnan, tapi juga untuk orang yang kucintai. Embelken. Eternal Heart, ini edisi terbatas global dari Prancis. Hanya ada 5 buah, masing-masing 3 yuan. Andai diberikan padaku. 3 yuan. Jingjing, Eternal Heart ini, khusus kubeli untukmu di Prancis. Hanya kamu yang pantas memakainya. Jadila Pekarku. Bersama. Aku tidak mau. Aku sangat menyukaimu, beri aku kesempatan. Halo. Apa? Aku beritahu kalian. Kalau berani menyentuh ini sedikit pun, aku tidak akan makan kalian. Ini adalah salah. Aku pergi dulu. Aku ikut denganmu. Bajingan, membuatku malu di depan umum. Aku tidak akan membiarkan kalian tenang. Kalian mau apa? Mau apa? Tubuhmu sangat bagus. Jauh lebih baik daripada wanita itu, Wang Xiaohuan. Setujui tawaranku. Segera tinggalkan Wang Xiaohuan. Jangan mendekat. Aku bilang, lihau sampah itu, apa bagusnya? Orang itu cuma pecundang miskin, sampah, asalkan camel. Melayanku dengan baik, aku bisa memberimu segalanya. Eo. Lepaskan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Shanghai. Berhenti. Kau sampah, datang cepat juga. Sujud dan sembah aku. Aku pertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kalau berani, hadapi aku. Mengganggu wanita, itu bukan keberanian. Aku bilang, tangkinya yang sempurna ini. Bersama sampah sepertimu, sungguh sia-sia. Tunggu sampai aku membunuhmu, aku akan membantumu. Rawati dia dengan baik. Shanghai. Ini adalah bunuh diri. Sudah sampai saat ini, kau sampah, masih saja sok jagoan di sini. Eo, serang. Bunuh sampah ini. Lindunji Nona. Kalian siapa? Nona, aku terlambat datang. Maaf membuatmu kaget. Tepat waktu, Pak Yan. Tangkap Shanghai ini untukku.
Apa yang kau lakukan? Aku adalah Tuan Sang dari grup Sang. Jika kalian berani menyentuhku, kalian akan mati. Kau berani sekali, berani mengganggu nona kami. Grup Sang yang kecil. Di mata keluarga Su, itu bukan apa-apa. Keluarga Su dari Provinsi Jiangdong. Benar, keluarga Su dari Provinsi Jiangdong. Direktur, aku sudah siapkan rencana akuisisi keluarga Sang. Hanya dengan satu perintahmu, keluarga Sang bisa. Langsung kami akuisisi. Akuisisi keluarga Sang? Li Hao, kau sebenarnya siapa? Kau seharusnya tahu berita tentang penggabungan grup Jin Mao dan grup Yo menjadi grup Hao Tian. Dia adalah direktur grup Hao Tian. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia direktur grup Hao Tian? Dia orang miskin, dia sampah. Jingjing, aku tidak ingin mengakuisi grup Sang lagi. Biarkan saja grup Sang bangkrut. Mengakuisi mereka berarti memberi mereka uang. Aku ingin mereka tidak dapat sepeser pun dan malah terlilit hutang. Direktur tenang, serahkan padaku. Bos Hao, aku mohon maafkan aku. Maafkan grup Sang, aku mohon. Shanghai, aku sudah memberi kesempatan. Waktu itu aku menyuruhmu dan Xiao Huan untuk berlutut dan minta maaf. Sekarang sudah terlambat. Ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Bos Hao, Direktur, bagaimana dengan orang ini? Kau yang tentukan. Pak Kian, sampah ini serahkan padamu. baik Nona. Bawa pergi. Li Hao, Kinya, tidak apa-apa. Li Hao, aku sangat takut. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi di masa depan. Tadi malam, orang yang dibawa Jingjing. Sudah tahu latar belakangnya, Tuan Muda? Dia cuma karyawan biasa, tinggal di perkampungan kumuh. Entah kenapa, dia dekat sekali dengan Nona Su. Tidak tahu? Ini hasil investigasi kalian? Tuan Muda, ini semua informasi yang kami dapat. Orang itu cuma orang miskin, benar-benar miskin. Berani-beraninya merebut wanita dariku, apa dia tidak? Tahu diri? Sekarang bawa beberapa orang untuk memberinya pelajaran. Jika dia masih berani mendekati Jingjing lagi, aku akan lenyapkan dia dari dunia ini. Siap? Lepaskan aku. Tuan, itu dia. Kalian siapa? Mau apa? Aku ayahnya Shanghai. Shanghai akhir-akhir ini selalu bersamamu. Sekarang dia hilang. Ini ada hubungannya denganmu, kan? Kakak Hai hilang. Cepat katakan. Anakku ada di mana? Aku tidak tahu. Aku tidak bersamanya tadi malam. Jia bilang akan menghadapi seseorang. Cepat katakan. Siapa? Liao. Jadi kamu putri grup Su. Pantasan Jiang Yunyang mengadakan pesta untukmu dan mengungkapkan perasaan kemarin. Tapi aku tidak suka dia. Omong-komong, Pak Direktur. Jangan-jangan kamu tahu identitasku dan tidak mau mempekerjakan aku? Selama kamu mau, kenapa aku harus mengusirmu? Aku pasti mau. Omong-omong, Pak Direktur, aku sudah minta Pak Kian mencarikan beberapa bodyguard yang sangat hebat. Melindungiku? Agar kejadian semalam tidak terulang. Kalau tidak, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya kalau nyawamu tidak ada. Kamu sangat perhatian, Kinya. Pulanglah beberapa hari ini. Dan istirahatlah. Bibi baru saja sembuh dari sakit. Dan butuh perawatanmu. Aku mengerti. Terima kasih, Li Hao. Jangan sungkan. Kalian mau apa? Mau apa? Hari ini kami akan memberimu pelajaran. Aku tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa menyerangku? Siapa suruh macam-macam dengan orang yang tidak semestinya? Jauhi Nona Su. Kalau tidak, hukuman hari ini belum seberapa. Eo, serang. Jangan mendekat. Untung hari ini Jingjing menyiapkan bodyguard. Kalau tidak, benar-benar akan berakhir buruk, katanya. Siapa yang mengirimmu? Ini perintah Tuan Jiang. Kami hanya menjalankan perintah. Jiang Yunyang. Ya, Tuan Jiang Yunyang. Jiang Yunyang, kalau kamu ingin bermain, aku akan temanimu dengan baik. Sampah, bahkan sampah pun tidak bisa ditangani. Tuan, mereka ternyata ada bodyguard. Orang-orang kita bukan lawannya, ada bodyguard. Pasti Jingjing. Dia tahu konsekuensi melawanku sangat serius. Jadi mengirim bodyguard untuk melindunginya. Dia juga menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Katanya, kalau Tuan ingin bermain, dia akan temanimu dengan baik. Tapi takut Tuan tidak sanggup.
Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Mari lihat, apa haknya untuk bermain denganku. Bocah ini, aku ingin dia mati. Tunang Pak, bocah ini tidak akan bertahan sampai malam ini. Ada kabar tentang anakku? Kami juga sedang menyelidiki, tapi semua anak buah Tuan tadi malam sudah menghilang. Sepertinya hidup atau mati, bawa kepalanya malam ini. Bawa kepalanya ke sini. Memang pantas jadi villa terbesar di Jiangnan. Ini luar biasa. Direktur, aku sudah bertindak terhadap keluarga Zhang. Kurang dari seminggu, keluarga Zhang akan bangkrut. Sudah susah payah. Ngomong-ngomong, besok ada lelang tanah. Grup Haotian kami ingin ikut lelang sebidang tanah. Nilai tanah itu sangat tinggi. Direktur mau ikut? Sudah saatnya muncul, tidak bisa terus bersembunyi di belakang layar. Aku juga perlu melihat dunia lebih banyak. Tidak bisa terus mengandalkan Jing Jing. Baik, aku akan ikut. Pesaing terbesar untuk tanah itu adalah Jiang Yunyang. Alasan Jiang Yunyang datang ke Jiangnan adalah untuk tanah ini. Mereka ingin membelinya. Katanya untuk membangun mall terbesar di Jiangnan. Kalau Jiang Yun yang akan pergi, maka lelang ini, aku harus lebih pergi. Ayo, lanjutkan tur villa saya. 20 mobil yang kamu pesan sudah bisa diambil. Semua pesan sudah selesai. Kalau begitu, suruh mereka antar ke sini. Villa dan mobil ini, semuanya kamu yang beli sendiri? Maaf ya Kinya, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Kamu tidak marah kan? Bagaimana mungkin? Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ini rahasia. Turun sana, brengsek. Hari ini kamu tidak bisa lari. Hari ini adalah hari kematianmu. Kepungjia. Kalian siapa? Di wajahnya. Kamu akan tahu setelah bertemu Yan Wang. Serang, pukuli sampai mati. Bos tua hanya ingin kepalamu. Ah. Tuan Li, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kamu bilang bos tua mengirimmu? Siapa bos tua itu? Jangan harap kamu tahu. Aku tanya sekali lagi, kalau tidak mau bicara, aku akan hancurkan tanganmu. Aduh, aku bilang. Itu Sang Emyo dari grup Sang. Sang Emyo? Jing Jing. Perbesar tekanan pada grup Sang. Besok, aku ingin melihat grup Sang bangkrut. Beritahu Sang Emyo si anjing tua itu. Kalau dia datang sekarang dan bersujud kepadaku, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskannya. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Bodoh, urusan sederhana saja, tidak bisa diselesaikan. Benar-benar sekumpulan sampah. Anak itu punya pengawal. Kami baru mau bertindak. Sudah dipukuli mereka. Pengawal? Anak ini memang bermasalah. Dia juga bilang, grup Sang kami akan bangkrut. Dia bilang Anda harus bersujud padanya. Mimpi. Mau menghancurkan grup Sangku? Dia pikir dia siapa? APA, bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi dengan bos tua? Li Hao? Semua ini dia yang mengendalikan di belakang. Siapa sebenarnya dia? Sekarang semua perusahaan mitra grup Zhang telah menghentikan kerjasama. Dan sekarang, seluruh perusahaan mereka juga berhenti beroperasi. Bank juga menagih pembayaran. Wah, kamu hebat. Cepat sekali menyelesaikannya. Ini semua berkat ketua direktur yang memiliki dana kuat. Kalau tidak mudah mengalahkan grup Zhang. Liao, Tuan Li. Beri aku kesempatan. Kamu mengirim orang untuk membunuhku, bahkan ingin nyawaku. Sekarang masih berani meminta? Biarkan aku memberi kesempatan. Tuan Li, sebelumnya semua salahku. Kumohon maafkan aku. Grup Zhang tidak boleh bangkrut. Pergi kau. Grup Zhang benar-benar hancur. Li Hao,
Jangan kau paksa aku terlalu jauh. Anakku sekarang hilang. Hidup tidak ketemu, mati tidak ada mayat, pasti ini ada hubungannya denganmu. Jangan kau paksa aku, paling-paling kita mati bersama. Grup Sangmu sebentar lagi bangkrut, kau? Sebentar lagi jadi gelandangan, dengan apa kau lawan aku? Kau tunggu saja. Aku tidak akan menerima ini begitu saja. Lebih baik kau berhati-hati. Waspadalah terhadap Sang Emyo ini. Dia juga keluar. Ah, ada bodyguard yang kau sewa. Apa yang bisa Sang Emyo lakukan padaku? Tuan Jiang, tolong bantu aku. Ini bukan kakek Sang? Apa maksudmu ini? Asalkan Tuan Jiang bisa membantuku. Grup Sang melewati masa sulit. Aku Sang Emyo. Pasti menuruti semua perintah Tuan Jiang. Kakek Sao, mari kita bicara sambil berdiri. Apa maksud perkataanmu tadi? Ah. Begini ceritanya. Li Hao. Tidak mungkin, dia cuma sampah, mana mungkin. Mampu membuat grup Sang bangkrut? Oh, aku tahu. Ini pasti keluarga Su yang beroperasi di belakang layar, keluarga Su. Tapi kami tidak mengganggu keluarga Su, kau tahu Li Hao. Siapa wanita di sampingnya? Itu putri keluarga Su, Su Jing. Li Hao cuma orang miskin tak berguna. Kutabag grup Autian. Bos terbesar di balik layar adalah Su Jing. Li Hao cuma boneka, itu cuma tipu muslihat keluarga Su. Ternyata begitu, lalu mengapa keluarga Su menyerang grup Zhangku? Mengapa? Tanya saja pada anakmu. Pasti dia mengganggu Jingjing. Tapi tenang saja. Karena ada keterlibatan Li Hao dalam hal ini, maka aku akan bantu. Tapi aku mau 40% saham keluarga Sang, 40%. Aku setuju, Tuan Jiang. King ya. Meski aku tak tahu apa tujuanku melakukan ini, tapi kau adalah wanitaku. Maka aku tak akan biarkan kau lolos dari genggamanku. Baik, aku mengerti. Direktur, Ah. ada yang diam-diam membantu grup Sang mereka sekarang. Mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Membantu keluarga Zhang. Yang bisa membuat keluarga Zhang bangkit dalam semalam. Kekuatan finansialnya pasti luar biasa. Direktur, perlu aku tingkatkan lagi? Tentu, aku ingin lihat siapa yang bisa menyaingi kekuatanku secara finansial. Jingjing. Membohongiku dengan sangat kejam. Apa yang aku bohongi? Ternyata kau hanya boneka yang dicari oleh Jingjing. Tak heran Jingjing begitu baik padamu. Aku hampir mengira kau benar-benar punya kekuatan untuk melawanku. Kalau bukan Sang Emyo yang memberitahuku, aku tak akan menyangka grup Haotian. Ternyata adalah bisnis keluarga Su. Ternyata yang membantu Sang Emyo adalah kau. Dia meminta bantuanku dan akan memberiku 40% saham. Aku tentu sangat senang. Gomong, Jingjing. Kau bersusah payah melakukan semua ini. Apakah kau benar-benar menginginkan tanah di utara kota? Kau bisa bilang padaku, aku bisa memberikannya padamu. Lagi pula, kau adalah calon istriku. Aku tak akan pernah menikahimu. Jingjing, kau sangat manja. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Jika kita tidak menikah, keluarga Jiang dan Su tidak akan ada ruang untuk kerjasama. Dan bahkan jika kau tidak setuju, apakah anggota keluarga Su yang lain akan setuju? Jiang Yunyang, jangan terlalu senang dulu. Haha, di seluruh Jiangdong belum ada yang berani melawan keluarganya Jiang. Siapa yang berani melawan, maka dia harus mati. Wah, mulutmu cukup besar, bukankah sudah kukatakan? Kau ingin bermain, aku akan temanimu bermain. Semoga keluarga Jiangmu bisa bertahan. Kau hanya sampah. Bisa saingan sama aku? Kalau nggak ada Jingjing, lo nggak ada artinya. Iya, kalau nggak ada Jingjing. Mana ada grup Haotian? Gue saranin lo minggat sekarang juga. Gue masih bisa kasih lo nyawa. Kalau nggak, gue bikin lo mati nggak ada kuburan. Oke. Sekarang gue umumkan perang sama lo. Tanah di Jiangbei hari ini, gue yang akan dapetin. Gue mau lihat, lo punya kemampuan apa?
Hari ini kita akan lelang tanah nomor 1 di utara kota. Harga awal 1 yuan. Setiap kenaikan minimal 1 mao. Sekarang mulai. 1 yuan, 1 yuan 5 mao. 2 yuan. 2 yuan 5 mao. Berapa harga maksimal tanah ini? 10 yuan lah. Kalau lebih dari itu biayanya terlalu tinggi. Ada apa? Nggak ada duit lagi? Modal segitu juga berani saingan sama gue? 10 yuan. Tuan ini nawar 10 yuan. Ada yang lebih tinggi? 10 yuan 5 mao. Woi Tuan Jiang, pelit banget sih lo. Nawar naik 5 mau mulu. Gini nih. Kelasnya Tuan Jiang. 15 yuan. Kayaknya tanah ini nggak worth it 15 yuan deh. Iya nih, orang ini goblok ya? Lo sampai bayar 15 yuan buat tanah beginian? Emang kenapa? Gue suka gue seneng, urusan lo apa? Yah buat main-main aja. Direktur bilang berarti segitu. Kalau lo mau tanah ini, lo bisa nawar lebih tinggi lagi. Gue minta verifikasi dana. Tuan Jiang, lo curiga dana tuan ini nggak cukup. Betul. Kalau dia nggak punya uang sebanyak itu, berarti sengaja ngacauin lelang, harus ditindak tegas. Tuan Li, lo ada yang mau bilang? Woi Tuan Jiang, nggak tahu. Duit segini. Cukup nggak ya? Tuan Li, simpan baik-baik uang 100 yuan ini. Lo bebas nawar. Segitu MAH gue masih sanggup. Santai aja ngeluarin uang 100 yuan, gue lihat dompetnya. Masih ada uang ratusan lainnya, orang besar ini. Kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Tuan Jiang, apakah Anda masih memiliki pertanyaan? Kita lihat saja nanti. Ayah, sekarang beri tekanan pada keluarga Su, dalam 3 hari. Aku ingin bertunangan dengan Su Jing. Ada apa yang begitu mendesak? Ayah. Keluarga Su di belakang layar, di kota Jiangnan, membeli 2 perusahaan. Menggabungkannya menjadi grup Haotian. Dia menemukan boneka. Su Jing yang mengoperasikannya di belakang, dia sekarang malah bersaing dengan kita untuk tanah di utara kota Jiangnan. Dia rela membelinya dengan harga 15 yuan. Apa ini? Ini jelas-jelas melawan keluarga Jiang. Ada hal seperti ini? HMPH tidak masuk akal. Tenang saja. Aku akan bicara dengan keluarga Su. Keluarga Su tidak akan berani melawan kita. Meskipun biaya membeli tanah di utara kota kali ini agak tinggi. Tapi lihat, ekspresi Marjong Yunyong. Aku sangat senang. Hanya 15 yuan saja. Jiang Yunyang ingin bermain. Aku akan temani dia bermain, yang penting kamu senang. Kamu melakukan ini untukku? Kamu sudah membantuku banyak, aku tentu tidak bisa. Hanya dia melihat Jiang Yunyang mengganggumu. Hello, Ayah. Apa? Ayah menyuruhku pulang sebentar. Ada apa? Keluarga Jiang memberi tekanan pada kakek, katanya jika aku tidak bertunangan dengan Jiang Yunyang, dia akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Su, dan bahkan akan menargetkan keluarga Su. Jiang Yunyang ini benar-benar menjengkelkan. Berani menggunakan cara yang begitu licik. Jing Jing, tenang saja, selama aku ada. Jiang Yunyang tidak akan berhasil. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kamu ikut aku pulang sebentar? Nanti aku bilang, kamu adalah pacarku, kalau ayah tahu kemampuanmu. Pasti tidak akan menyuruhku menikah dengan Jiang Yunyang, kan? Ah, baiklah, aku akan ikutmu pulang sebentar. Ini benar-benar kacau. Aduh, sudah tahu. Akan bertunangan dengan Jiang Yunyang. Kamu malah membawa pulang seorang pria, kamu ingin membuatku mati marah ya? Jing Jing HM. Ini waktunya kapan masih main-main di sini, sangat manja. Kalau keluarga Jiang melawan keluarga Su tidak bisa melawan sama sekali. Kamu ingin melihat keluarga Su hancur? Sek. Ini cek, ada 5 sen di atasnya. Cukup untuk beli rumah, mobil, hidup enak. Kalau kamu tahu diri, ambil cek ini dan pergi dari Jing Jing. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Aku rasa kamu salah paham. Apa? 5 sen ini masih kurang? Apa kamu mau jadi cucu menantu Su Zhentian? Mau bagi hartaku? Jangan mimpi.
Kakek, aku bawa Li Hao pulang. Cukup, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Aku kasih kesempatan terakhir, pergi atau tidak? Keluarga Jiang kecil saja sudah bikin kalian takut begini? Sampai rela jual kebahagiaan cucu sendiri. Kakek Su, aku benar-benar meremehkanmu. Dasar kurang ajar. Kamu berani bicara di sini? Berani menghina kakek? Kamu cari mati ya? Awalnya aku masih ingin bantu keluarga Su. Tapi sekarang, tidak perlu sama sekali. Hidup mati keluarga Su, tidak ada hubungannya denganku. Tapi Jingjing adalah manajerku. Aku tidak akan diam saja melihat dia menikah dengan Jiang Yunyang si brengsek itu. Hahaha, muda-muda sedikit sombong itu bagus. Tapi seperti kamu, tidak punya kemampuan tapi sombong. Aku baru pertama kali lihat. Sekarang aku kasih kesempatan, pergi atau tidak? Ah, kalau bukan karena Jingjing. Disuruh datang pun aku tidak mau. Baik, aku bisa pergi. Tapi kakek Su, jangan sampai menyesal nanti. Kakek, Li Hao datang untuk bantu kita. Kalau dia pergi, tidak ada yang bantu keluarga Su. Dia yang bantu kita? Jingjing, kamu bercanda apa? Apa kamu sudah dibodohi olehnya? Jingjing, lihat baik-baik. Dia terlihat seperti orang yang bisa bantu kita? Dia cuma penipu, cuma bisa tipu kamu saja. Tapi tidak bisa tipu aku. Lagi pula, di seluruh Jiangdong, siapa yang bisa lawan keluarga Jiang? Kakek, kalian meremehkan Li Hao. Dia hanya biasanya lebih rendah hati. Uang yang dia bawa bisa menyaingi setengah dari aset keluarga Su kami. Mana mungkin, Jingjing? Kamu tahu berapa nilai pasar keluarga Su kami sekarang? Nilai pasar keluarga Su kami sekarang 1.000 yuan. 1,000 yuan. Kamu bilang dia sekarang bawa 500 yuan? Jingjing, lelucon ini sama sekali tidak lucu. HMPH, anak muda. Kamu tahu apa hukumannya menggunakan uang palsu? Apalagi uang palsu dalam jumlah besar. Itu cukup untuk membuatmu mendekam seumur hidup di penjara. Kamu tidak perlu membuang-buang waktu berdebat dengan mereka. Aku tidak bisa menolong keluarga Su, tapi aku bisa menolongmu. Asalkan kamu tidak setuju untuk menikah dengan si brengsek Jiang Yunyang itu. Dia tidak akan berhasil. Li Hao, kakek dan ayahnya tidak percaya padamu. Kamu bisa buktikan pada mereka. Tidak perlu lagi. Aku pergi dulu. Ada masalah? Telepon aku. Liao. Kakek, kamu tahu apa yang kalian lewatkan? Jingjing, kamu harus sadar sekarang. Kamu masih belum mengerti? Kalau dia bisa buktikan kemampuan, kenapa tadi tidak? Keluarkan yuangnya? Ayah, Jingjing. Aku tahu kamu tidak mau menikah dengan Jiang Yunyang. Tapi sekarang tidak ada cara lain. Keluarga Su kami tidak berani melawan keluarga Jiang. Ayah, kamu tahu grup Hao Tian di Jiangnan datang dari mana? Aku dengar dari Jiang Tianlong. Itu ulahmu? Dan bahkan pernah bersaing dengan Jiang Yunyang. Memperebutkan satu wilayah. Kakek, menurutmu mungkin aku yang mengatur sendiri? Kalau aku tidak minta uang pada kalian, dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Bukan kamu? Lalu bagaimana ceritanya? Grup Hao Tian milik Liao. Hanya dengan satu kalimat darinya. Dia akuisisi grup Jin Mao, lalu akuisisi grup Yo. Lalu merger jadi grup Hao Tian. Berapa asetnya? Kalian tidak akan percaya. Jia, HMPH, mana mungkin? Kakek, ini semua aku yang urus sendiri. Kalau bukan aku yang lihat langsung, aku juga tidak percaya. Uang di matanya kayak cuma deretan angka saja. Kalau dia bantu kita, keluarga Jiang pasti tidak bisa melawan. Ini semua benar? Ayah, apakah aku akan bercanda dengan nasib keluarga Su? Aduh, cepat panggil Li Hao kembali. Li Hao? Tuan Li. Li Hao, bukan, Tuan Li, tolong tunggu. Ada apa? Tadi ucapan saya kurang sopan. Mohon maaf, Tuan Li. Kakek datang untuk meminta maaf padamu. Dia sudah tahu kemampuanmu. Aduh, Tuan Li, tadi benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu kemampuanmu, tolong jangan terlalu dihitung. Demi Jingjing. Kalian adalah orang tua, jadi kami tidak akan mempermasalahkannya. Hahaha, Tuan Li benar-benar berhati lapang. Saya kagum. Ayo kembali ke villa dan berbincang perlahan. Hahaha, silakan duduk. Tuan Li benar-benar muda dan berbakat. Tadi saya salah lihat. Masalah antara keluarga Su dan Jiang. Tuan Li pasti sudah sedikit tahu.
Kami harap Tuan Li bisa membantu keluarga Su. Ya, Tuan Li. Jingjing juga tidak mau menikah dengan Jiang Yunyang. Bahkan dia kabur dari rumah, kami benar-benar tidak punya cara. Jika tidak setuju dengan permintaan keluarga Jiang, mereka akan menyerang keluarga Su. Ya. Saya datang kali ini untuk masalah ini. Hanya keluarga Jiang kecil. Aset hanya 3.000 yuan. Saya tidak peduli. Siapa yang berani bicara besar? Ternyata kau si sampah. Berani bicara besar di wilayah keluarga Jiang. Hati-hati tidak bisa pulang. Oh, Jiang Xiaodetong. Aku dengar Jingjing sudah kembali, jadi sengaja kembali dari kota Jiangnan, sekalian melihat. Kek Su, Paman Su. Kamu tidak disambut di sini, cepat bawa barangmu pergi. Jingjing, aku sangat menyukaimu. Asalkan kita bersama, keluarga Jiang dan Su bersatu. Seluruh provinsi Jiangdong akan menjadi milik kita. Bukankah itu bagus? Aku ulangi sekali lagi, aku tidak menyukaimu. Aku menyukai Li Hao. Lalu bagaimana pendapat kakek Su? Urusan pernikahan tidak bisa sembarangan. Jiang Shao, kenapa terburu-buru? Jangan-jangan, kakek benar-benar berpikir, si sampah ini bisa membantu keluarga Su, itu bagus juga. Kalau begitu, tunggu 2 hari lagi. Setelah 2 hari, jika Jingjing masih tidak setuju untuk bertunangan denganku, maka keluarga Su harus siap menanggung konsekuensinya. Omong-omong, nak, lain kali hati-hati kalau keluar. Jangan sampai jadi arwah gentayangan. Tuan Li, ini, apa kamu yakin? Kalau soal uang, aku bisa membuat keluarga Jiang kalah telak. Tapi yang aku khawatirkan, keluarga Jiang main kotor di belakang. Kalau begitu, keselamatanku juga tidak terjamin. Tuan Li, tenang saja. Aku akan mengirim orang untuk melindungi Tuan Li. Baiklah. Bodyguard biasa tidak boleh. Harus yang benar-benar hebat. Uang bukan masalah. Baik. Tuan Li, tenang saja. Aku akan urus ini sendiri. Kalau begitu, repotkan Tuan Su. Soal bagaimana menghadapi keluarga Jiang, yang bisa kulakukan hanyalah menyumbang uang. Sisanya serahkan pada kalian semua. Aduh. Tuan Li terlalu sopan. Jika Tuan Li tidak keberatan, bisa panggil aku Paman Su. Lahi pila kami kompakor yinyi. Hahaha. Ayah, kami belum pacaran. Dia sudah punya pacar. Aku melakukan itu hanya untuk membuat Jiang Yunyang kesal. Sudah punya pacar, ya? Ya. Li Hao, kamu tidak keberatan, kan? Aduh, aku tidak keberatan. Aku mengerti. Kalau begitu, keluarga Su. Sekarang butuh berapa uang? Kalau ingin melawan keluarga Jiang, paling tidak butuh 1.000 yuan. 1.000 yuan? Terlalu banyak? 500 yuan juga boleh. Aku dengar, total aset keluarga Jiang sekitar 3.000 yuan. Kalau keluarga Su, hanya 1.000. Ditambah 1.000 dariku. Tetap tidak bisa melawan keluarga Jiang. Benar. Kalau begitu, aku beri kalian 5.000 yuan. Apa? 5.000 yuan? Bagaimana tanggapan keluarga Su? Orang tua Su Sentian itu tidak langsung setuju, masih berharap Su Jing akan memanggil si sampah itu untuk membantu. Sanggeleku. Mereka tidak mau menerima tawaran baik, langsung habisi saja. Ayah, menurutku tidak perlu buru-buru. Bukankah kita memberi mereka waktu 3 hari? Baru sehari berlalu, masih ada 2 hari lagi. Aku ingin mereka menyadari kenyataan dan datang memohon padaku. Keluarga Su pasti akan dilahap, hanya caranya yang berbeda. Tapi orang yang berbuat besar tidak boleh lemah hati. Tenang saja ayah. Ini terserah ayah. Ayah, nanti suruh Heihu datang mencariku. Aku ada hal penting yang harus dia kerjakan. Halo, saya mau ambil uang. Kurang dari 1 sen, pakai ATM saja. Saya mau ambil 5.000 yuan. Kalau kamu buat onar di sini, percaya tidak percaya aku akan panggil satpam. Mengusirmu keluar, masih mau ambil 5.000? Saya benar mau ambil. Satpam, ada orang buat onar di sini, cepat usir dia. Tahu ini tempat apa? Berani-beraninya buat onar di sini. Cepat pergi dari sini. Lepaskan. Sikap kalian seperti apa? Begini caranya kalian melayani nasabah? Kamu kabur dari rumah sakit jiwa mana? Buka mulut tutup mulut 5.000 yuan, kalau bukan kamu yang buat onar, siapa lagi? Bocah, aku sarankan kamu cepat pergi, kalau tidak aku tidak akan sungkan. Sikap pelayanan kalian benar-benar buruk. Aku mau ambil semua uangku. Kartu VIP Super, jangan-jangan ini palsu? Kamu tahu apa konsekuensinya? Ada apa? Manajer, dia bawa kartu VIP Super palsu untuk menipu uang. Oh,
Ada hal seperti ini? Ini benar-benar kartu VIP Super. Wah, Tuan. Wah, maaf sekali, ini memang. Sikap pelayanan kami bermasalah. Anda lihat ini. Sikap pelayanan kalian benar-benar buruk. Ambil semua uangku. Kalian ini bagaimana mengurusnya? Tidak usah lihat lagi, ambil semua uangnya. Ma manager, 100.000. Apa? 100.000? Di kartunya ada 100.000. Tuan yang terhormat, maaf sekali, saya tidak tahu. Anda orang besar, maafkan saya. Kali ini tidak apa-apa, lain kali perhatikan sikapmu. Ya, terima kasih Tuan. Maaf sekali, Anda tiba-tiba mau ambil 100.000. Bank kami tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Anda lihat, 100.000 tidak ada, 5.000 pasti ada. Saya mau 5.000 sekarang, kalau tidak bisa. Maka ambilkan semua 100.000. Ada saya akan segera atur. Direktur Zhao. Urusan 500 yuan ini merepotkan Anda. Mudah saja. Tapi, ini bukan jumlah yang kecil. Aku harus mempersiapkan diri dulu, tidak perlu terburu-buru. Tapi, Direktur Zhao, jika keluarga Su datang untuk meminjam, tolong tolak mereka. Setelah berhasil, pasti ada bagian untukmu, Direktur Zhao. Hahaha, tenang, aku mengerti. Direktur Zhao. Ada yang mau ambil uang. Wah, ada apa ini? Jangan panik, tidak lihat aku sedang bicara dengan Tuan Jiang? Ada yang mau ambil uang. Kasih saja uangnya, hal kecil seperti ini perlu ganggu aku? Dia mau ambil 5.000 yuan. Apa? Ulangi lagi. Mau ambil berapa? 5.000 yuan. Bahkan grup Jiang pun tidak punya 5.000 yuan. Menurutku, manajer lobi ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar punya 5.000 yuan? Tuan Jiang, kita cukup sampai di sini. Kami ada urusan lain, kami duluan. Halo Pak, ini Direktur Zhao kami. Halo, Direktur Zhao. Uang saya mana? Aha, Pak Le. Jumlah uang ini agak besar. Kami butuh waktu untuk mempersiapkannya. Berapa lama bisa siap? Setidaknya butuh 2 hari. Baik, 2 hari lagi saya datang ambil uang. Jiang Yunyang. Kenapa dia di sini? Ini. Jangan bilang aku ambil uang. Ambil uang. Ini. Tuan Jiang datang ke sini juga untuk pinjaman. Dia mau pinjam 500 yuan. Keluarga Jiang kan kaya. Masih perlu pinjam? Keluarga Jiang punya aset 3.000 yuan. Tapi itu hanya nilai pasar, sebenarnya. Tidak bisa mencairkan sebanyak itu, jadi butuh pinjaman. Lalu untuk apa dia pinjam? Ini. 100.000? 100.000 diambil semua. Aku bilang ya, pinjaman keluarga Jiang ini. Untuk melawan keluarga Su, dan dia bilang padaku. Jangan beri pinjaman ke keluarga Su. Benar-benar kejam. Aku akan buat kamu menanggung akibatnya. Baik. Mulai sekarang, jangan beri pinjaman sepeser pun ke keluarga Jiang. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Ya, aku mengerti. Ingat, rahasiakan ini. Keluarga Jiang ini kena masalah besar. Sepertinya akan hancur. Sompa. Kenapa kamu di sini? Apa ban ini punya keluargamu? Aku tidak boleh datang? Sudah di ujung maut masih keras kepala. Tapi aku harus memberitahumu, hari-hari indah keluarga Jiang juga akan segera berakhir, hahaha. Tertawalah, setelah malam ini, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Direktur Zhao, tadi benar-benar ada yang mengambil 5.000 yuan. Siapa dia? Maaf yang Master Jiang, tidak bisa diberitahu. Selain itu, urusan pinjaman ini selesai. Mulai sekarang bank kami tidak akan meminjamkan uang sepeser pun kepada keluarga Jiang. Direktur Zhao, apa maksudmu?
Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Sampai jumpa, tidak usah diantar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu orang misterius yang ingin mengambil 5.000 yuan? Ingin melawan keluarga Jiang? Siapa sebenarnya dia? Aku hari ini pergi ke Ban untuk mengambil uang. Direktur Zhao bilang jumlahnya terlalu besar. Harus ditunda 2 hari. 2 hari lagi tidak masalah kan? Tidak masalah, tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku hari ini di Ban. Juga bertemu Jiang Yunyang. Dengar dari Direktur Zhao, dia datang untuk meminjam uang. Ingin meminjam 500 yuan. Dan juga, dia meminta Ban untuk tidak meminjamkan uang kepada keluarga Su. Aku perkirakan, keluarga Jiang sudah mempersiapkan diri untuk melawan kalian. Tapi, aku sudah bilang ke Direktur Zhao untuk tidak meminjamkan uang kepada mereka. Aku katakan Jiang Yang sekarang sedang sangat marah. Untuk nada bantuan Tuan Li. Kalau tidak, keluarga Su akan dalam masalah besar. Ayah. Li Hao, ayah sudah memanggilkan 2 bodyguard yang sangat hebat. Kamu nanti kalau keluar, bawa mereka. Benar. Kamu tunggu di sini sebentar. Aku ke toilet dulu. Baik. Jangan kejar. Tuan, kamu tidak apa-apa? Untung kalian datang tepat waktu, kalau tidak, benar-benar akan terjadi sesuatu. Li Hao, ada apa? Ada orang yang ingin membunuhku. Lalu kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, sepertinya Jiang Yunyang sudah tidak sabar menunggu aku mati. Kalau tidak, akan buruk. Lalu, apa rencanamu? Dia tidak akan bertahan lama. Tunggu sampai uangku keluar. Keluarga Su akan mulai melawan. Aku akan membuatnya merasakan keputusasaan dan ketakutan. Bawahan gagal, mohon dihukum. Gagal. Keluarga Su mempekerjakan 2 bodyguard yang cukup kuat. Diam, melentangi Li Hao. Bawahan tidak mampu, mundur terpaksa. Sepertinya mereka sudah curiga. Tapi tidak masalah. Aku punya banyak cara. 1.000, 10.000 cara. Untuk menghabisi dia. Baik, sekarang kau harus pergi ke kota Jiangnan. Lakukan sesuatu untukku. Bawahan mengerti, pasti menyelesaikan tugas. Itu dia. Kalian mau apa? Tuan Li, uang tunai 5.000 yuan yang Anda minta sudah siap. Saya bawa untuk Anda. Silakan diperiksa. Direktur Zhao, terima kasih atas kerja kerasnya. Direktur Zhao, jangan lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya. Tuan Li tenang, saya pasti tidak akan lupa. Kalau tidak ada hal lain, saya pergi dulu. Baik, pamit. Hati-hati di jalan, hahaha. Wah, benar-benar 5.000 yuan. Ja, hahaha, 5.000 yuan, hahaha. Dengan uang sebanyak ini, kita tidak perlu takut pada keluarga Jiang lagi. Benar, Tuan Li, sangat berterima kasih. Tenang, setelah kita menghancurkan keluarga Jiang, uang ini akan saya kembalikan dengan bunga. Uang ini bukan masalah. Yang penting, aku tidak suka keluarga Jiang. Harus membuat mereka membayar. Keluarga Jiang sudah terlalu jahat, saatnya dapat balasan. Benar, Shanghai, simpan uangnya. Sekarang kita bisa bertindak dengan berani. Baik, hahaha. Batas waktu 3 hari sudah habis, bagaimana pertimbangan kakek? Jiang Xiao, hahaha. Maaf, kali ini Anda kecewa. Kakek bicara begitu percaya diri, jangan-jangan. Berpikir sampah ini bisa membantu keluarga Su? Ini tidak perlu Jiang Xiao khawatirkan. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Baiklah, aku akan lihat apa keluarga Su punya modal untuk melawan keluarga Jiang. Kita lihat saja. Antarkan tamu. Malam ini ada lelang. Aku yakin Anda pasti tertarik. Pastikan datang. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Aku tunggu di Hotel Zijing. Hahaha. Jiang Yunyang main apa lagi? Li Hao, jangan pergi. Dia pasti sudah menyiapkan persiapan untuk menghadapimu. Baik. Apa? Kimia hilang?
Bibi, jangan panik. Aku pasti akan membawa. Qinya kembali dengan selamat. Jiang Yunyang. Selamat datang semuanya di acara lelang ini. Lelang hari ini agak spesial. Barang yang dilelang hari ini bukan barang biasa. Kalian pasti akan menyukainya. Jiang, apa yang istimewa? Buat penasaran sekali, sampai aku gatal-gatal ingin tahu. Jiang, cepat mulai. Kalau sekarang mulai kan tidak membosankan. Masih ada satu orang yang belum datang. Lelang ini. Tanpa dia, tidak akan ada artinya. Aku datang. Kau benar-benar berani datang. Kukira kau tidak akan datang. Rupanya aku meremehkanmu. Tapi karena kau sudah datang, lelang ini akan menjadi lebih seru. Buka. Qinya. Lepaskan. Qinya, jangan takut. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Jiang Yunyang, kau. Bagaimana, Li Hao? Kau suka hadiah ini? Sudah kubilang. Kalau tidak datang, kau pasti menyesal. Hadirin sekalian. Bagaimana barang lelang ini? Ha! Lihatlah wajahnya, lihatlah tubuhnya. Benar-benar kelas atas. Dan dia masih perawan. Aku sendiri belum menikmatinya, lebih dulu kuberikan untuk kalian. Siapa yang menawar tertinggi, dia yang dapat. Hahaha, aku tawar 1 sen. Aku tawar 2 sen. Jiang Yunyang, apa yang kau lakukan? Jiang Yunyang. Kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Li Hao. Ini adalah wilayah keluarga Jiang. Sejak kau masuk ke sini, nyawamu sudah ada di tanganku. Aku yang menentukan kau hidup atau mati. Tapi aku belum puas bermain. Kau bisa ikut seperti mereka. Ayo ikut menawar. Siapa yang menawar? Iya. Kuberitahu, Qinya bukan barang lelang. Kuberi kau kesempatan terakhir. Lepaskan dia sekarang. Atau, akan kuhancurkan keluarga Jiang dari Jiangdu. Hancurkan keluarga Jiang dari Jiangdong? Harus kukatakan. Omong kosongmu semakin menjadi-jadi. Jiangdong adalah milik keluarga Jiang. Dengan apa kau melawanku? Keluarga Jiang yang kecil ini, hebat sekali ya. Cuma sampah bernilai 3.000 yuan saja. Aku bisa menghancurkan keluarga Jiangmu hanya dengan uang receh. Wah, mulutmu besar sekali. Jing, kenapa kamu bisa suka sama orang yang cuma bisa omong kosong begini? Aku kasih kamu kesempatan lagi, ikut aku. Aku jamin keluarga Su akan aman. Jauhi aku. Kamu tahu kenapa Ban Naga Mas nolak? Pinjaman 500 yuan untuk keluarga Jiang? Bagaimana kamu tahu soal ini? Karena aku yang menyuruh Direktur Zhao melakukannya. Tidak mungkin. Dibilang otakmu seperti babi, kamu tidak percaya. Kalau bukan karena Direktur Zhao memberitahuku. Soal pinjamanmu, bagaimana aku bisa tahu? Kamu orang yang mau menarik 5.000 yuan itu? Selamat, tebakanmu benar. Bagaimana kamu bisa sekaya ini? Apa urusanmu dengan itu? Kaya atau tidak, ini wilayah keluarga Jiang. Sekarang kamu di tanganku, sejak datang ke sini. Jangan harap bisa pergi. Dibilang otakmu seperti babi, kamu tidak percaya. Kamu pikir aku akan lengah setelah tahu tujuanmu? Terus apa? Hotel kristal ungu ini, dari dalam sampai luar, penuh dengan orangku. Lihat saja bagaimana kamu pergi. Tuan Li, orang-orang di luar sudah beres. Sudah susah payah. Ini untuk teman-teman sebagai upah susah payah. Terima kasih, Tuan Li. Tangkap Jiang Yunyang untukku. Serang, bunuh mereka. Maaf membuatmu menderita. Tuan Li, bagaimana dengan orang ini? Li Hao, lepaskan aku tidak berani lagi. Jiang Yunyang, kamu berkali-kali mencoba membunuhku, masih minta dilepaskan? Li Hao, aku akan jadi budakmu. Jangan bunuh aku. Buat dia hilang. Siap, gu. Qinya,
Kamu istirahat saja di sini beberapa hari ini. Aku sudah telepon tante. Kamu tidak perlu khawatir. Li Hao, terima kasih ya. Aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Masa sih? Aku bersumpah, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Pak Direktur, buruk sekali. Tuan Muda dia meninggal. Apa katamu? Tuan Muda, semalam dibunuh orang. Siapa? Siapa yang berani? Adalah Li Hao dan keluarga Su. Li Hao yang kurang ajar. Keluarga Su yang brengsek. Berani membunuh anakku. Pak Direktur, tidak baik. Bank Naga Emas meminta kita melunasi semua pinjaman dalam 3 hari. Apa? Pak Direktur, kabar buruk. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Jiang membatalkan kerjasama dan beralih ke keluarga Su. Pak Direktur, saham kita anjlok. Semua orang menjual. Kita rugi 10 juta. Pak Direktur, semua pemasok menagih pembayaran. Dana kita tidak cukup. Pak Direktur Jiang, kenapa wajahmu pucat sekali? Susanyai. Semua ini ulah keluargamu, Su. Pak Direktur Jiang, bukankah kau selalu ingin menelan keluarga Su? Sayang sekali, sekarang hampir ditelan keluarga Su. Oh ya, lupa memperkenalkan. Ini adalah Tuan Li Hao. Kalau bukan karena Tuan Li, yang meminjamkan 5.000 yuan tanpa bunga, kami takkan bisa menelan keluarga Jiang. Kau Li Hao? Kau yang membunuh anakku. Anakmu sendiri yang cari masalah. Aku tidak ada hubungannya. Kau bunuh anakku. Aku takkan membiarkanmu. Mimpi mau menelan keluarga Jiang. Sayangnya, kau sudah tak punya kesempatan bangkit lagi. Aku ini cuma punya uang, tidak punya apa-apa lagi. Mulai hari ini, keluarga Jiang akan lenyap dari Jiangdong. Dan kau akan jadi anjing terlantar yang menggelandang di jalanan. Pak Direktur Qian, langit Jiangdong akan berubah. Nikmatilah sisa waktumu yang terakhir. Hahaha. Tuan Li, berkat bantuanmu, keluarga Jiang benar-benar runtuh. Kalau tidak, yang binasa bisa jadi keluarga Su. Aku minum untukmu. Kakek Su, terlalu sungkan. Ini cuma hal kecil. Tuan Li sungguh berbakat. Apa rencana Tuan Li selanjutnya? Jika tidak keberatan, grup Su bersedia memberikan 30% saham untuk Tuan Li. Lupakan saja. Aku dulu cuma karyawan. Yang paling kutakuti adalah bekerja. Jadi, asal jangan suruh aku kerja. Dan mikirin hal-hal aneh, sudah cukup. Ayo. Bersulang-bersulang. Kinya, kamu pasti juga bisa melihatnya. Aku juga suka Li Hao. Aku tentu tahu. Tapi, lalu bagaimana? Kamu dan Li Hao belum bertunangan, juga belum menjadi pasangan resmi, jadi aku masih punya kesempatan. Mulai sekarang, aku akan bersaing secara adil denganmu. Meskipun kamu adalah putri keluarga Su, statusmu lebih tinggi dariku. Tapi aku juga tidak takut. Yah, lihat saja siapa yang akhirnya dipilih Li Hao. Kalian berdua ngobrol apa di sini? Tentu saja membicarakan kamu. Bicara apa tentang aku? Ini rahasia, sekarang tidak akan kuberitahu. Nanti juga tidak akan kuberitahu. Benar, ini rahasia antara perempuan.